semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Indri Nova Yulianti dari kelas 03 SMJM 003 reguler B. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi teori ekonomi makro dari pertemuan 10 sampai pertemuan 18. Pertemuan 10, keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian dapat dibedakan kepada 4 sektor: konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Ditambah dengan sektor luar negeri di mana kegiatan ekspor dan impor dijalankan. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, sektor ekonomi dibedakan kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Keseimbangan pendapatan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Prinsipnya sama dengan menentukan keseimbangan perekonomian tertutup, hanya saja pada ekonomi terbuka terdapat penambahan komponen pengeluaran agregat dari sektor perdagangan luar negeri berupa net ekspor. Angka penggandaan dalam sistem ekonomi terbuka. Angka penggandaan investasi, angka penggandaan pengeluaran pemerintah, angka penggandaan ekspor, angka penggandaan impor, angka penggandaan pajak, angka penggandaan transfer payment. Penentu ekspor dan impor. Faktor yang menentukan ekspor. Faktor yang terpenting menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Faktor yang menentukan impor. Fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan di antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Pertemuan 11, pengangguran. Masalah pengangguran jika dikaji dari sudut persediaan tenaga kerja adalah menguntungkan karena akan dapat membuka beraneka macam proyek. Dengan berlimpah-limpahnya tenaga kerja ini, maka tingkat upah akan relatif rendah dan ini akan menguntungkan untuk membuka proyek-proyek. Namun, jika dikaji dengan sudut penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan dana sosial, keamanan, politis, maka sangat merugikan dan sangat menggelisahkan pemerintah, bahkan menjadi problem yang harus kita atasi. Karena akan berdampak pada pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi. Pertemuan 12, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu kenaikan harga, yang kedua bersifat umum, yang ketiga berlangsung terus-menerus. Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada bentuk berikut. A. Inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation. B. Inflasi desakan biaya. Pertemuan 13, kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan ekonomi dengan tujuan: 1. Membantu fluktuasi dari siklus usaha tidak besar. 2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengangguran yang rendah. 3. Untuk menstabilkan ekonomi dalam skala makro. Ada 2 jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter.
Kebijakan moneter memiliki tujuan utama dalam menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga. Pertemuan 14. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan antara dua negara atau lebih yang didasarkan perjanjian bersama. Secara definisi, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Perdagangan internasional menyatakan kerumitan dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri karena terdapat beberapa batasan yang memicu hambatan bagi kedua negara. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor lain. Yang pertama, baik pembeli dan penjual dipisahkan oleh batas-batas antar negara. Yang kedua, pengiriman barang yang harus dikirim ke suatu negara akan melewati bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Yang ketiga, antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya. Pertemuan 15. Neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Secara definisi, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Pembayaran yang dilakukan tersebut meliputi A. Penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. B. Aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. C. Aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek. Penyajian neraca pembayaran ada dua bentuk. Penyajian neraca pembayaran. Yang pertama, penyajian standar. Komponen-komponen secara pembayaran dalam penyajian standar disusun menurut panduan bagaimana dibuat dalam BOP manual. Penentuan komponen standar neraca pembayaran didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu. 2. Penyajian analitis disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan. Pertemuan 16. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan atau kalau kita analogikan ke dalam rupiah, banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kurs pertukaran valuta asing adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain adalah lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksi di negara. Semakin tinggi mata uang negara lain, maka semakin sedikit permintaan ke atas mata uang tersebut. Namun sebaliknya, semakin rendah harga mata uang negara tersebut, semakin banyak permintaannya. Semakin tinggi penawaran harga mata uang negara tertentu, semakin banyak penawaran mata uang tersebut, dan semakin rendah mata uang tersebut, maka semakin sedikit penawaran mata uang tersebut. Permintaan dan penawaran mata uang. Maka keseimbangan akan tercipta di pasar bebas dengan memadukan antara permintaan dan penawaran. Pemerintah dapat dicampur tangan dalam menentukan kurs valuta asing. Tujuannya adalah untuk memastikan kurs untuk yang mewujud tidak menimbulkan efek yang buruk ke atas perekonomian. Pertemuan 17. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku dalam suatu negara seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan lain-lain. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi salah satunya dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi merupakan masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dan perhatian masalah tersebut baru dimulai sejak Perang Dunia Kedua.
Beberapa hal yang menyebabkan adanya dorongan untuk mempercepat pembangunan di negara berkembang antaranya: 1. Keinginan negara berkembang untuk mengatasi keterbelakangan mereka. 2. Sebagai usaha membantu mewujudkan pembangunan ekonomi untuk menghambat perkembangan komunisme. 3. Sebagai usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi. 4. Berkembangnya keinginan untuk membantu negara berkembang. Pertemuan 18. Perkembangan perekonomian global. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu global ekonomi. Masalah makroekonomi yang menjadi landasan melihat sejauh mana kondisi perekonomian dunia ditinjau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Ekonomi dunia tidak terpisahkan dari geografi dan ekologi bumi, sehingga terdapat kesalahan penyebutan istilah karena ekonomi dunia seharusnya tidak mencakup pertimbangan sumber daya atau nilai apapun di luar bumi, meski definisi dan representasi ekonomi dunia bermacam-macam. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.